tidak bisa menutup mata dan juga tidak bisa menutup telinga. Artinya program Petani Milenial ini dan Santani ini ada yang sudah sukses, yang tadinya biasa-biasa sekarang menjadi orang luar biasa, termasuk mungkin ada di Pangandaran. Dia itu sebelum masuk program kita, Petani Milenial, tidak seperti hari ini. Sekarang dia 1 bulan bisa mendapatkan uang 1,8 M. Tentang petani milenial ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita jelas selaku pimpinan harus mensejahterakan masyarakat. Sekarang fenomenanya salah satunya adalah para petani di Jawa Barat. Petani sering diidentikan dengan kemiskinan, petani sering diidentikan dengan kampungan, dan petani sering diidentikan dengan tua alias kolot. Kemudian juga masalah pertanian sekarang banyak permasalahan. Di samping cuaca yang tidak menentu, lahan sawah yang semakin menyempit, kemudian petani yang tidak cepat beralih ke teknologi. Nah, dan yang paling terakhir permasalahan pertanian adalah tidak adanya regenerasi petani. Bapaknya petani, kakeknya petani, anaknya bukan petani, cucunya bukan petani. Sementara kalau petani di Jawa Barat habis, kita mau makan apa? Karena jelas kita makan adalah hasil dari tangan-tangan jasa para petani. Oleh karena itu, Pak Gubernur bersama dengan saya sebagai wakilnya mengadakan sebuah komitmen bersama untuk membuat program petani milenial. Termasuk di dalamnya adalah Santani, santri tani. Nah, di mana ini adalah program yang sangat bagus dan direspon oleh masyarakat, khususnya anak muda. Karena mereka dididik tentang pertanian dan tidak dipaksa mau bertani apa, tapi sesuai dengan keinginan mereka, kesenangan mereka. Ada yang bilang peternakan, perikanan, bahkan ada yang bilang madu, ada dalam bidang buah, ada dalam bidang bermacam-macam. Nah, tetapi kan pemerintah sekarang berbeda dengan yang dulu. Kalau bahasa dulu, jangan dikasih ikan, tapi dikasih pancingnya. Tapi sekarang kami tidak. Dikasih pancing juga dikasih ikannya. Artinya diberikan pendidikan, setelah diberikan pendidikan dikasih modal, tapi pinjaman, kemudian juga hasil daripada produk tersebut dibeli oleh orang yang sudah di-MOU-kan sebelumnya dengan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Saya An Andriana sebagai optaker di Kemitraan Udang Panami BJB cabang Pangandaran. Basicnya saya memang dari pembudidaya udang gitu kan, dulu zaman masih udang windu kan. Kebetulan sekarang ada udang Panami yang memang tingkat produktivitasnya tinggi dan memang secara ini bisa dibudidayakan, dan saya melihat bahwa kebutuhan udang itu nggak akan pernah habis lah, kebutuhannya bahkan terus meningkat gitu kan Pak. Saya sebagai optaker bertanggung jawab juga dari mulai pengadaan benih, pengadaan pakan, terus technical support, sampai juga untuk memastikan penjualan juga tidak sampai kebingungan jual kemana sih para petani milenial itu. Jadi memang kita yang beli juga gitu kan. Mungkin dari sisi memang dengan pola ini, dengan model tambak seperti ini, kita bisa mendukung semua sistem budidaya. Jadi mau yang kepadatan tinggi itu, selama alat-alat pendukungnya mendukung, ini bisa ditingkatkan sampai di 500 atau 600 juga, 600 meter persegi maksudnya, itu bisa ditingkatkan, dan berarti dengan sendirinya bisa meningkatkan produktivitas. Jadi udah kompatibel lah untuk semua sistem budidaya yang ada sekarang gitu kan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu kan, dari intensif, super intensif, mungkin udah bisa dengan model tambak seperti ini. Permasalahan yang saya hadapi dan
saya coba evaluasi dan coba saya simpulkan gitu kan bahwa oh ini harus begini gitu kan. Dan ternyata memang ketika saya compare ke teman-teman yang lain juga ya sama gitu kan bahwa ini kita harus bisa membuat kolam yang memang pembersihannya lebih cepat biar kita bisa cepat tanam lagi. Jadi bisa kejar omset lah intinya kan gitu. Terus dari sisi pengelolaan nggak terlalu membebani si operator kolam. Dengan sistem ini dari sisi kebersihan kolam gitu kan itu yang paling utama karena itu kan menentukan bahwa masalah utama kan hanya di penyakit sih kalau untuk udang. Makanya ketika kita bisa menjaga kebersihan kolam, resiko ini penyakit mungkin lebih sedikit kecil gitu. Justru kalau udang itu berbeda dengan komoditas lain, ketika panen raya kan harga bisa turun, kalau udang malah lebih bagus. Ketika saya punya hasil panen yang melimpah, malah posisi tawarnya lebih tinggi gitu. Kita kan melihat posisi harga terbaik saja kan, karena kan saya sebagai optaker yang memang bertanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan hasil panen ini, bisa kita ke pasar lokal ataupun memang kita ke pasar luar negeri gitu kan. Itu tergantung nanti posisi harga terbaik aja gitu kan gitu. Sebenarnya kalau di sini sekitaran Jakarta, Bandung sih kalau untuk lokal, tapi kalau untuk luar negeri sih saya kan sifatnya sebagai mensuplai ke eksportir, bisa sampai ada sih yang ke Jepang, ada yang ke Eropa Timur juga ada gitu kan. Untuk ini sih kurang lebih di 24 saya target. Dalam waktu 3 bulan tapi kita pola tanam sistemnya gitu kan. Jadi memang tidak sekaligus di satu bulan itu kita panen, tapi memang ada tapi dihitungnya kan nanti omsetnya per bulan gitu Pak. Ya jadi ada yang memang bulan ini berapa puluh ton, berapa belas ton, nah nanti kan kita akumulasi di rata-ratakan per bulannya di sekitar itu. Per bulan sih 1,8 M lah kurang lebih. Ya. Per bulan ya, omsetnya. Ya. Dulu tuh kan Pak Aan di sini petambak ya, jadi saya diajak sama Pak Aan untuk bergabung petani milenial. Seperti menanam bibit udang ya, benur itu terus memberi pakan udangnya gitu aja Kang, terus mengurus kolam-kolam di sini. Jadi lebih banyak tahulah tentang bagaimana cara budidaya udang, terus banyak keuntungan seperti saya jadi punya penghasilan dari sini gitu Kang. Wah sangat mencukupi banget kan udang ini Kang mahal lah. Bank BJB tentunya sebagai perbankan kita ditunjuk itu sebagai dari sisi kita koordinator permodalan ya, pembiayaan kepada para petani milenial. Jadi para petani sebelum mendapatkan modal tentunya yang harus kita pikirkan adalah pasar ya, karena sektor pertanian secara umum gitu ya, sektor pertanian secara umum ini tanpa adanya pasar kan percuma kita melakukan budidaya tapi ke pasar kita tidak pikirkan. Kita takutnya ketika nanti ada panen tapi setelah hasil panen ini tidak bisa dijual, itu kan menjadi sebuah percuma gitu, seperti itu. Makanya jadi yang kita pikirkan itu adalah pasarnya dulu kita pikirkan. Nah setelah pasarnya kita punya, kita kolaborasi dengan dinas, baru kita ngasih permodalan kepada para petani gitu, seperti itu. Jadi dalam program petani milenial ini kita jalankan namanya program kemitraan Kak. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan off-taker, Bank BJB kerjasama dengan perusahaan off-taker, kemudian nanti kita ngasih permodalan kepada para petani. Nah setelah itu nanti tugasnya off-taker adalah selain pembeli hasil pertanian, nah mereka juga bertanggung jawab penuh terhadap dari sisi melakukan monitoring, kemudian melakukan pendampingan dan lain sebagainya, seperti itu. Terkait angsuran, kalau misalkan petani kita bebankan angsuran per bulan, saya kira mereka akan bisa bayar dari mana gitu kan. Karena kan petani ini kan siklusnya itu kan per panen. Jadi kita bebankan setiap petani bahwasanya angsuran kredit ke BJB itu kita skemakan yarnen istilahnya, bayar ketika panen.
Nah, jadi makanya itu setiap periode budidayanya sampai dengan panen itu kita dampingi dengan baik, kita koordinasikan dengan baik, pendampingan dari dinas, pendampingan dari off-taker, juga kita melakukan monitoring setiap bulannya agar supaya hasil panennya ketika melakukan budidaya hasil panennya dapat banyak gitu, dapat bekerja dengan baik seperti itu budidayanya. Ini kan kolaborasi beberapa pihak, ada Bank BJB, ada petani, ada off-taker, ada dinas. Tentunya semua harus berkolaborasi dengan baik, komunikasi dengan baik agar supaya hasil pertaniannya ini baik. Yang namanya ikhtiar manusia, tujuan manusia kan ada yang sesuai dengan kenyataan dan harapan kita, ada juga yang belum sesuai. Karena kita hanya berencana, al-insan bitadbir, wallah bitakdir. Insan hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tidak bisa menutup mata dan juga tidak bisa menutup telinga. Artinya, program Pertani Milenial ini dan Santani ini ada yang sudah sukses, yang tadinya biasa-biasa sekarang menjadi orang luar biasa. Tapi juga saya tidak menutup mata dan tidak menutup telinga, ada juga yang belum berhasil. Nah, tapi bukan mereka tidak berhasil, belum berhasil atau berhasilnya tertunda. Makanya dia harus terus melaksanakan ikhtiar yang maksimal. Sebagai umat yang beriman kan jangan putus asa. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melepas begitu saja bagi mereka yang belum berhasil. Kami akan terus mendorong. Kami akan terus mendampingi. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat untuk tetap mendorong dan mendukung program-program kami. Dan seandainya ada hal-hal yang menurut masyarakat kurang baik, menurut masyarakat kurang pas, termasuk menurut para pelaku yang menerima program kami, ada kejanggalan, ada kelemahan, ada kekurangan, maka bisa berkomunikasi dengan pihak pemerintah atau dengan medsos saya, yaitu @ruzhanul-ulum. Insya Allah kami akan jawab, insya Allah ada solusi, insya Allah akan tindak lanjuti. Jadi medsos saya @ruzhanul-ulum adalah salah satu bentuk komunikasi saya dengan pihak masyarakat. Termasuk juga dengan medsos Pak Gubernur juga insya Allah bisa. Karena kami adalah sebuah pemerintahan yang terbuka, termasuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Lewat medsos ataupun lewat apa yang lain. Semoga terus berlanjut ya ini program Petani Milenial buat kita, Kang. Karena kan ada keuntungan buat saya, Kang. Saya akan terus merubah, mengupgrade gitu kan, dan mungkin digitalisasi juga ke depannya. Karena kan saya pingin ya dengan basicnya di Petani Milenial juga pingin semua juga berbasiskan teknologi juga gitu kan. Dan sekarang sudah mulai dicoba dan sampai peningkatan produktivitas juga. Kan selama ini saya masih kepadatan di 250 per meter persegi ekor. Nanti mungkin saya di 400 ekor per meter persegi gitu kan. Seperti harapannya Pak Gubernur bahwasanya petani milenial ini tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia ya, seperti itu. Harapan kami juga seperti itu. Tadi seperti yang dibilang oleh off-taker Pak Aan, adanya regenerasi di petani, bahwasanya kita mulai munculkan petani-petani muda agar dapat meregenerasi para orang tua yang memang sudah sepuh, sudah memang tidak bisa melakukan pertanian sebagaimana mestinya, seperti itu. Harapannya adalah anak-anak muda, generasi-generasi muda ini mulai melek di bidang pertanian.